Dulu pezina, dulu pemabuk, dulu perjudi, dulu kafir, dulu memerangi Islam. Tapi setelah syahadat, selesai semua. Karena Islam tidak membenci individu seseorang. Yang dibenci adalah perilaku yang salah. Mempelajari sirah juga akan memberikan kita informasi ma'rifatul kuffar wal munafiqin. Kita akan mengetahui tentang keadaan orang kafir dan orang-orang munafik. Siapa sih orang kafir di mata Rasulullah SAW ini? Sehingga jangan sampai seperti ada sebagian kelompok Islam sekarang, vonis kafir ini, vonis kafir itu. Semua orang dianggap kafir kalau tidak segolongan sama dia. Ini keliru sekali. Dari mana ini? Ada penyebab, gitu kan? Sampai saya bahas ada di YouTube teman-teman sekalian, Nawaqidul Iman, pembatal keislaman. Di awal-awalnya saya jelaskan itu, salah satu disertasi S3 yang sangat baik tentunya, tulisan ini Masya Allah. Dan di situ disebutkan banyak pendapat ulama salaf, ya, ulama sahabat tabi'in, tabi'in yang menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya vonis kafir kecuali orang yang sudah jelas tervonis kafir sesuai dengan indikasi yang telah disampaikan oleh Nabi SAW di zaman beliau. Orang jelas-jelas murtad tinggalkan agamanya misalnya. Kalau orang hanya melakukan satu perbuatan, yang perbuatan itu kayaknya menuju kepada kekafiran, maka tidak akan terjadi padanya kecuali sudah ada hujjah, sudah ada argumentasi sampai ke dia. Mungkin dia tidak tahu. Nabi SAW tidak spontanitas menyuruh seseorang memvonis ini pasti kafir. Contoh misal hadis yang sahih menjelaskan perilaku Usamah radhiyallahu anhu pada saat membunuh seorang lawan duelnya. Terjadi peperangan dipimpin oleh Amr bin As radhiyallahu anhu ajma'in menyerang satu suku Arab yang mau menyerang Madinah. Berhasil menang. Rupanya ada satu orang ngolok-ngolok sahabat mau melawan tapi sedikit melawan lari. Oleh Usamah dikejar. Begitu ketemu duel sama Usamah adalah orang yang kuat gitu. Begitu duel kalah orang ini. Orang ini tadinya menyerang Usamah dengan pedang, dengan kekuatan. Usamah tangkis, berhasil akhirnya Usamah menjatuhkan pedangnya. Begitu sudah jatuh pedangnya, Usamah angkat pedang, mau ditebas nih orang kafir ini. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang kafir syahadat. Usamah mau tebas berhenti. Ini syahadat. Tapi tadi dia mau bunuh saya ini, dibunuh sama Usamah. Udah, para sahabat simpang siur. Ini perilakunya Usamah gimana? Diingatin Usamah, hai Usamah, dia syahadat. Gimana caranya kau bunuh? Jelas, tadi dia hampir bunuh saya. Kalau saya tidak tangkis, saya sudah dibunuh sama dia. Berarti syahadatnya hanya takut lihat pedang. Udah, simpang siur nih. Pulang ke Madinah. Tiba di Madinah, diceritakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, begini kejadiannya. Apa kata Nabi SAW? Wahai Usamah, dipanggil. Kenapa kau bunuh dia? Ya Rasulullah, tadinya begini dan begitu. Tangkis-tangkisan, serang-serangan, saya akan dibunuh. Kalau saya tidak tangkis, sudah ditebas leher saya sama dia. Kemudian pada saat pedangnya jatuh, dia syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka dia syahadat karena dia takut lihat pedang saya. Apa kata Nabi SAW? Asyaqaqta an qalbi. Apa kau belah dadanya hai Usamah sampai kau tahu dia benar atau tidak? Usamah diam. Nabi SAW ulangi, asyaqaqta an qalbi, apa kau belah dadanya sampai kau tahu dia benar atau tidak? Nabi SAW ulangi terus sampai kata Usamah, saya berharap mati masuk di kuburan gak keluar lagi. Karena beratnya kalimat itu, gitu kan? Diulangi terus oleh Nabi SAW. Apa kau belah dadahnya sampai kau tahu dia benar atau tidak? Terus diulangi. Artinya apa teman-teman? Hukumnya hukum zahir. Kalau kelihatan orang itu syahadat, kita nggak bisa buat apa-apa. Hukumnya. Kalau ada lagi indikasi setelahnya dia lakukan kekufuran, dia nyatakan lagi murtad misalnya atau apa, itu lain. Tapi kalau enggak, lihat bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan orang yang seperti ini, gitu kan? Ada juga orang-orang kafir yang Nabi SAW hadapi sesuai dengan keadaan. Ada yang Nabi SAW sengaja suruh bunuh, seperti kasus Abu Rafi', salah satu pimpinan Yahudi yang selalu menghina Islam. Dibunuh oleh Nabi SAW, disuruh. Salah satu sahabat bernama Abdullah bin Abi Atik radhiyallahu anhu pergi ke sana lalu membunuhnya, gitu kan.
Ini memang luar biasa. Setiap ada suku yang mau nyerang Madinah dibiayai sama dia. Setiap ada penyair yang menghina Nabi SAW, agama Islam, Allah, dibiayai sama dia. Setiap ada penyanyi, penari menghina-hina Islam sambil menari, dibiayai sama dia. Orang ini nyerang Islam dari belakang. Nabi SAW mengatakan, siapa yang bisa mengamankan urusannya Abu Rafi ini? Kata Abdullah bin Abatik, saya Rasulullah. Maka kemudian dia pergi ke sana sama temannya beberapa orang, masuk ke benteng, berhasil membunuh Abu Rafi, gitu kan. Dan ini ada kisah sendiri tentunya nanti akan kita sampaikan insya Allah. Dan ini saya sampaikan juga di ceramah tentang salah satu judul ceramah itu kekasihku Rasulullah, aku mencintaimu, gitu kan. Yang baru tablik akbar di Makassar dan di Surabaya kemarin, menjelaskan banyak mujizat Nabi SAW, diantaranya perilaku ya terbunuhnya Abu Rafi' ini ada ibrah dan pelajaran yang besar, gitu. Jadi ada orang-orang munafik yang dihadapi dengan cara dibunuh, ada orang-orang munafik, ada orang kafir dihadapi dengan cara bunuh, ada orang kafir dihadapi dengan cara didakwahi, ada orang kafir dihadapi dengan cara ya diterima zahirnya dan seterusnya. Ada ajaran dari Nabi SAW. Begitu juga orang munafik. Jangan teman-teman begitu kita tahu orang ini mungkin indikasi kemunafikan ada padanya, kan Nabi SAW mengatakan ya, tanda-tanda orang munafik 3, riwayatnya dikatakan 4 sampai dia meninggalkannya baru hilang sifat kemunafikan. Kalau dia berkata selalu dusta, kalau dia diberikan amanah berkhianat, kalau dia berjanji dia ingkari, dan yang keempat adalah kalau dia berdebat maka dia curang. Sekarang berapa banyak orang Islam di Indonesia yang cirinya 4 ini ada semua padanya? Hah? Saya nggak bilang di masjid ini ya, banyak orang. Ada orang subhanallah tiap hari dusta, udah kayak nggak ada nilainya. Cuma kita sulit bedain mana yang benar mana yang salah nih. Makanan dusta, pakaian dusta, kerja dusta, semua dusta. Apa yang bisa dipercaya nih? Sama istrinya, sama suaminya dusta terus. Apa ini? Tanda-tanda kemunafikan. Tapi bagaimana caranya kita vonis dan bagaimana bermuamalah? Kan kata Nabi SAW, pastikan dia munafik tulen sampai dia tinggalkan. Berarti ada jalan keluar. Kalau dia taubat, dia tinggalkan, keluar dari munafikan, gitu kan? Dan Islam tidak pernah melihat masa lalu seseorang. Ada di antara nanti orang-orang yang tadinya munafik, kemudian masuk iman dalam hatinya lalu pindah, betul-betul dia menjadi seorang mukmin. Ada. Nanti akan kita jelaskan juga dalam sirah. Bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan mereka? Waktu tersebar berita ifk, kedustaan bahwasanya Aisyah radhiyallahu berzina dengan Safwan, maka semua orang tahu penyebabnya Abdullah bin Abi Salul. Nanti ada ceritanya, unik sekali ceritanya itu. Maka begitu Nabi SAW sudah tahu, yang paling pertama berdiri Umar bin Khattab mengatakannya, Rasulullah izinkan saya tebas lehernya, bunuh aja orang ini, munafik. Dan Umar selalu setiap ada orang melanggar depan Nabi, ya Rasulullah izinkan, anda izinkan hilang kepalanya orang ini. Luar biasa kalau Umar hidup zaman sekarang, wah banyak sekali kepala yang hilang gitu. Apa kata Nabi SAW? Tidak, hai Umar, jangan sampai orang-orang ngomong Muhammad membunuh orang-orang yang hidup seakan-akan jadi sahabatnya gitu. Seperti ini munafik, jelas-jelas munafik, Nabi SAW tahu. Tapi kan dia berbaur dengan muslimin, seakan-akan dia bagian dari sahabat. Jangan sampai orang berkata Muhammad bunuh sahabatnya. Sampai tersebar di setiap musuh Nabi SAW. Ayo, orang-orang Yahudi biasa bilang kalau sudah terdesak kita masuk Islam saja, karena Muhammad gak mungkin bunuh sahabatnya. Sampai tersebar itu sebuah konsep. Berarti ada cara menghadapi orang munafikin. Dakwahi, sampaikan. Bukan seperti orang kafir, misalnya ada yang dibunuh, nggak ada. Kecuali ada penyebab-penyebab syarikat, dia berzina, dirajam, atau dia misalnya membunuh maka dia dibunuh dan seterusnya. Jadi ada metode cara menghadapinya, dan sirah mengajar kita dengan sangat detail. Bahkan kejadian di zaman Nabi SAW per individu, gitu kan. Serta pelajaran yang luar biasa teman-teman sekalian adalah Islam tidak pernah melihat masa lalu seseorang. Ini kalau teman-teman ikuti ceramah di YouTube ada judul yang saya angkat, iya inilah aku sekarang. Dakwah atau sebuah ceramah yang semoga Allah SWT ikhlaskan. Ini tujuannya untuk memberikan motivasi kepada ikhwah dan akhwat yang berubah. Nggak ada aibnya. Dulu pezina, dulu pemabuk, dulu perjudi, dulu kafir, dulu memerangi Islam. Tapi setelah syahadat selesai semua. Karena Islam tidak membenci individu seseorang. Yang dibenci adalah perilaku yang salah. Umar bin Khattab dulu benci sekali sama Islam.
Umar bin Khattab itu kalau keluar, khusus keluar dari rumahnya waktu di Mekah untuk nyiksa kaum muslimin. Khusus keluar ganggu, pukul orang, siksa orang muslimin. Sampai waktu itu tersebar berita kalau Umar kemungkinan masuk Islam. Kata beberapa sahabat apa? Kalau Umar syahadat, unta juga bisa syahadat. Kayaknya mustahil gitu, nggak mungkin. Tapi dia setelah syahadat, Islam nggak lihat lagi masa lalunya. Umar yang mengaku dan mengatakan saya seorang khamar, orang yang suka minum khamar, dan khamar banyak sahabatnya kan. Khamar itu banyak relasinya selalu ke khamar, zina, macam-macam, judi. Memang perilakunya satu sahabat semua itu. Sama antum kalau hadir majelis ilmu, sahabatnya masjid, ya, sahabatnya Quran, sahabatnya kitab, memang begitu. Itu sahabatnya. Jadi kita kena satu sahabatnya, kena semua itu. Ini. Makanya jangan buka pintu itu. Orang yang buka pintu kesalahan seperti orang yang ada di mulut jurang. Jangan coba-coba. Sekali tergelincir susah keluar. Kecuali mendaki, susah. Maka jangan coba-coba. Sementara keimanan dan jalan amal soleh ini semuanya jalan lurus, enak. Jalan mulus sampai mati, nikmatin makan, minum, tidur segala macam. Setelah itu mati masuk surga, abadi selamanya. Jadi ada metode menghadapi mereka. Dan yang terakhir teman-teman yang kena mempelajari sirah adalah ma'rifatu dinul haniful Islam, mengetahui tentang agama yang mulia Islam ini dari awal kisahnya, dari awal turun wahyu pertama, wahyu yang kedua, yang ketiga, bertahap selama 23 tahun. Itu yang kita pelajari dalam sirah, bagaimana proses agama Islam dari nol sampai akhirnya menjadi agama sekarang yang terbesar pengikutnya. Kalau orang betul-betul yang menganut Islam ini teman-teman sekalian karena dalam hatinya, dia tidak akan tinggalkan sampai mati. Karena dia sudah tahu ini kebenaran. Nah, kita akan lihat nanti historinya 23 tahun semuanya bagaimana Islam itu sempurna. Inilah kurang lebih 6 poin manfaat mempelajari sirah. Tentu kalau ada poin-poin lain mungkin keterbatasan saya sebagai manusia biasa, saya cuman menyusun di tulisan saya 6 poin ini. Dan insya Allah mudah-mudahan ini sudah, saya berharap dengan izin Sang Pencipta Allah yang Maha Pemurah untuk menjadikannya sebuah poin yang sudah menjadi pelajaran buat kita dan cukup untuk membuat kita ya termotivasi untuk mempelajari sirah dan juga menganggap atau mengetahui dan menyadari sirah itu sangat penting. Kemudian kita masuk teman-teman ke sirah kita. Tentu saya tidak akan memulai dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Saya akan jauh memulai sebelumnya. Kita akan mulai dari sejarah Mekah. Dari mana asalnya kota ini? Dulunya tidak ada di situ apa-apa. Padang pasir, lembah. Kemudian kita akan masuk ke kisah kota Mekah, kisah Zamzam, kisah pembangunan Ka'bah. Ada poin di situ. Kemudian ada masuk Islam, masuknya agama Yahudi di Jazirah Arab. Kemudian masuknya agama Nasrani di Jazirah Arab. Kenapa ada orang Arab tapi beragama seperti agama Yahudi? Kenapa ada orang Arab tapi agamanya seperti agama Nasrani? Orang-orang Arab tapi Nasrani sampai sekarang di Syria, di mana-mana ada. Kok bisa? Gitu kan? Maka ada nanti kisah-kisah bagaimana masuknya dua agama propertis ini ke Jazirah Arab. Kemudian kita akan jelaskan juga ada kisah pasukan gajah, Abraha. Siapa itu Abraha? Dari mana dia? Kisahnya bagaimana dia masuk ke Yaman, bagaimana, kenapa dia termotivasi menyerang Ka'bah, kejadian yang terjadi setelahnya, pelajaran-pelajaran besar yang kita ambil. Kemudian kita akan belajar tentang berkuasanya pemerintah negeri Faris di Yaman. Ini kurang lebih subjudul 1, jadi poin A di tulisan saya. Satu persatu akan kita bahas tentunya. Ini mungkin butuh beberapa kali pertemuan tentunya. Dan nanti akan ada lanjutan poin B-nya tentang masalah fase lahirnya Nabi SAW, kejadian-kejadian sebelum beliau lahir, tanda-tanda pada saat beliau lahir, apa saja, kemudian masa kecilnya, masa bayi, masa anak-anak, kasus masalah menyusui dengan Halimah Sa'diyah, dan seterusnya pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari situ, sampai masa beliau masuk menikah dengan Khadijah, dengan proses perdagangan dan seterusnya. Kemudian interaksi dengan manusia, penyampaian tentang beberapa pendeta-pendeta Nasrani tentang kebenaran risalah beliau sebelum beliau menjadi Nabi. Kemudian baru masuk fase kenabian, baru kemudian masuk masalah fase kenabian dan segala macam hal yang lengkap berhubungan dengan masalah itu. Perjuangan Nabi SAW di Mekah, peperangannya setelah di Madinah,
dan seterusnya sampai akhirnya ditutup dengan meninggalnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.